Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslam Ketutu, penulis buku Membangun Jalan Tol Menuju Surga. Sesi ini adalah sesi land clearing, yaitu membersihkan pikiran dan hati dan sekaligus bertobat atas kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Prosesnya melalui teknik relaksasi, afirmasi, dan kontemplasi selama kurang lebih 30 menit. Setelah proses land clearing ini, diharapkan pikiran dan hati menjadi bersih kembali sehingga kita siap memasuki babak baru dalam kehidupan selanjutnya dengan penuh semangat dan full energi dalam rangka membangun jalan tol menuju surga. Selamat mengikuti. Pertama-tama, ambillah posisi yang nyaman. Boleh Anda duduk bersila atau berbaring terlentang. Baik, sekarang tarik napas Anda yang dalam dan keluarkan semuanya. Tarik lagi napas yang dalam. Rasakan seluruh napas Anda masuk ke dalam perut dan sambil mengeluarkan napas, keluarkan semua ketegangan dan kekhawatiran Anda. Anda melepaskan semuanya. Nah, sekarang perlahan tarik napas dan pejamkan mata Anda. Sambil mendengarkan musik dan suara saya, Anda mengikuti petunjuk yang saya sampaikan dengan alunan musik di latar belakang. Dan dengan kesadaran penuh, Anda tahu bahwa Andalah yang mengendalikan sepenuhnya kesadaran Anda saat ini. Pertama, Anda harus mampu mengenal diri Anda sendiri. Dengan begitu, Anda akan mampu mengenal alam semesta ini berikut penciptanya. Anda harus bisa mengenal Allah yang memberi kehidupan, yang menguasai kehidupan, dan memberi arah kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, Anda hanyalah makhluk dan Allah adalah penciptanya. Ya, Anda hanyalah manusia yang tak berdaya, sementara Allah lah pencipta yang maha kuasa atas segalanya. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, siapakah diri aku? Apa maksud tujuan aku diciptakan? Apa tugas dan kewajibanku di dunia ini? Kemanakah aku akan pergi? Tanyakan pada diri Anda. Tarik napas yang dalam dan hembuskan. Dulu Anda hanyalah sebuah roh. Ya, roh yang diciptakan sebelum Anda menjadi manusia seperti saat ini. Roh yang tidak berjasad, entah berada di mana, dan Anda pun tidak tahu, tidak mengerti, tidak menyadari roh itu di mana. Lalu jutaan sel sperma Bapak Anda yang bertemu dengan sel telur ibu Anda, hanya satu yang menjadi cabang bayi.
dan roh Anda dimasukkan ke dalam tubuh jabang bayi itu, maka betapa bersyukurlah roh Anda yang terpilih menjadi cikal bakal manusia. Bersyukurlah pada Allah karena Anda yang terpilih. Katakan dalam hati Anda, ya Allah, terima kasih ya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Lalu di dalam alam rahim Anda pernah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu Anda menjawab, bala sahidna, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Dengan perjanjian ini, maka Anda adalah makhluk yang harus patuh dan tunduk kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembilan bulan Anda berada di dalam rahim. Setelah tiba saatnya, lahirlah Anda ke dunia. Anda menangis pertama kali ketika udara menyentuh kulit Anda. Ibu Anda menangis terharu. Begitu bapak Anda menetes air mata haru. Semuanya ikut berbahagia. Bayangkan kejadian itu, di mana Anda disambut dengan sukacita oleh semua makhluk. Bahkan malaikat pun mengucapkan selamat datang wahai manusia penghuni bumi. Selamat datang seorang khalifah di muka bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ibumu merawatmu dengan penuh kesabaran, menyusui dengan penuh sukacita, siang malam menjagamu agar engkau selalu lelap dalam tidurmu, agar engkau tidak merasakan haus dan lapar. Terkadang ia rela menahan ngantuknya ketika engkau menangis di tengah malam. Semuanya dilakukan dengan sepenuh hati, semuanya demi engkau. Ayahmu tak kenal lelah membanting tulang. Keringatnya mengucur deras tidak terhiraukan, sekedar bisa memberi susu buatmu dan juga membesarkan dan menyekolahkanmu, semua demi engkau.
Semua itu dilakukan tanpa meminta pamrih padamu. Mereka tidak mengharap balas jasa ataupun harta darimu. Tapi apakah engkau telah membalasnya dengan doamu? Doamu ketika mereka telah tua dan renta. Apakah engkau telah memberinya kasih sayang ketika mereka ingin diberi kasih sayang? Apakah ketika telah wafat engkau selalu mendoakan agar dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur? Ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka ibu bapa dengan penuh kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka telah mendidik dan memeliharaku di waktu kecil. Kini engkau telah dewasa. Sejak usia akil balik, malaikat rakib telah mencatat semua amal kebaikanmu. Begitu juga malaikat atid mencatat semua amal keburukanmu. Dan tiba masanya engkau pun telah menikah dengan pasangan yang Allah jadikan jodohmu untuk menjaga syahwat dan untuk melahirkan anak-anak. Maka tugas ibu bapakmu kini telah berpaling kepadamu. Tanyakan pada dirimu, sudahkah Anda menjadi bapak atau ibu yang baik bagi anak-anakmu? Sudahkah engkau menjaga keluargamu dari api neraka? Sudahkah engkau menyayangi istrimu sepenuh hati, mendidik akhlaknya, menjaga pergaulannya? Sudahkah engkau menghormati suamimu, menjaga hartanya, mensyukuri pemberiannya, patuh padanya, menjaga kehormatannya? Jika belum, bertobatlah, meminta maaflah padanya. Panjatkanlah doa selalu. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah ujian, sebuah perjalanan yang melelahkan dengan bermacam godaan yang tiada hentinya. Manusia kadang tergelincir dalam kemaksiatan, sebagaimana kakek nenek kita Adam dan Hawa pun pernah tergelincir oleh rayuan iblis. Akibatnya mereka dikeluarkan dari surga. Mereka tidak lagi menikmati segala kenikmatan surga. Adam dan Hawa beserta keturunannya harus bersusah payah di dunia membangun jalannya kembali ke surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah doa yang mereka panjatkan, dan Allah Maha Pengampun telah memaafkan dosa Adam dan Hawa.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Sekarang tarik napas Anda yang dalam dan keluarkan semuanya. Ulangi lagi, tarik napas Anda yang dalam dan keluarkan semuanya. Sekali lagi, tarik napas Anda yang dalam dan keluarkan semuanya. Rasakan seluruh napas Anda masuk ke dalam perut, dan sambil mengeluarkan napas, keluarkan semua ketegangan dan kekhawatiran Anda. Anda telah melepaskan semuanya. Tiba saatnya kini Anda melakukan introspeksi diri, bahwa dosa-dosa yang pernah Anda lakukan hanya Andalah yang lebih tahu. Di sini Anda tidak perlu menceritakan, cukup menjadi rahasia bagi diri Anda dan Allah yang Maha Mengetahui. Kejujuran pada diri sendiri diperlukan agar Anda benar-benar bisa menyadari dan mengakui akan dosa yang telah diperbuat oleh kaki, tangan, mulut, telinga, serta anggota tubuh lainnya, yang akhirnya semua itu telah merusak pikiran dan hati Anda. Mari membayangkan diri Anda yang sungguhnya. Dia keluar dari jasad, lalu melayang. Dia lalu memperhatikan tubuh Anda, mengamati satu persatu, mulai dari telapak kaki naik ke betis, lutut, paha, perut, dada, bahu, dagu, mulut, hidung, telinga, mata, dan ujung rambut Anda. Terus kembali ke bawah, lalu bertanyalah Anda pada tubuh Anda sendiri. Hai kaki, kemanakah engkau telah melangkah selama ini? Apakah setiap langkah-langkahmu penuh dengan kemaksiatan atau meninggalkan jejak-jejak kebaikan? Ayo bayangkan kembali hari kemarin, bulan lalu, tahun lalu, beberapa tahun yang silam, kemanakah kakimu telah melangkah? Lalu katakan pada kakimu, maafkan aku yang salah melangkah kepada kemaksiatan, melangkah mencari rezeki yang tidak halal, melangkah meninggalkan
semua kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, tataplah tangan Anda. Lihatlah goresan yang ada di telapak tangan Anda. Aku pernah mengambil hak orang lain. Dengan tanganku ini aku pernah membuat kezaliman. Dengan tanganku aku selalu serakah dengan harta dunia yang menipu. Tanganku selalu meminta tanpa memberi. Maafkanlah. Kali ini Anda mengamati mulut Anda. Pernahkah dia berkata kotor, menyakiti orang lain, melukai hati ibu bapakmu, menghina, menghardik, memaki, berdusta? Kapan? Kemarinkah? Minggu lalukah? Bulan lalu? Atau beberapa tahun silam? Telinga, mata, terkadang kau tak menjaganya dari mendengar gibah, memandang keburukan demi keburukan. Sadarlah bahwa selama ini Anda telah menganiaya tubuh Anda, menganiaya diri sendiri. Sadarilah, sadarilah. Allahumma inni salamtu nafsi sulman kasiran kabiran wala yakfiru zunuba illa anta faghfirli maghfiratun min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri dengan aniaya yang banyak lagi besar. Padahal tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau. Karena itu ampunilah segala dosaku itu dengan ampunan dari hadirat-Mu, dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mari kita memasuki proses detoksifikasi, yaitu membuang semua energi negatif akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kuatkanlah dalam hati setiap tarikan napas, seakan-akan mengumpulkan semua dosa-dosa. Dan pada saat mengembuskan napas, bayangkanlah seakan-akan kita membuang semua energi negatif itu. Mari kita mulai. Sekarang tarik napas Anda yang dalam.
dan keluarkanlah semuanya. Ulangi lagi, tarik napas Anda yang dalam dan keluarkanlah semuanya. Sekali lagi, tarik napas Anda yang dalam dan keluarkanlah semuanya. Anda telah melepaskan semua energi negatif. Perbanyaklah istighfar dan mohon ampunkanlah diri Anda. Allah Maha Pengampun. Allah sangat menyayangi hamba-Nya yang senantiasa meminta ampunan kepadanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Tambahkanlah kepadaku ilmu yang berguna dan berikanlah aku amalan yang dimakbulkan, dan karuniakanlah kepadaku rezeki yang luas, dan perkenankanlah tobatku dengan tobatan nasuha. Aku memohon ampun ya Allah, Maha penerima tobat. Aku memohon ampun ya Allah daripada segala dosa. Aku memohon ampun ya Allah, Maha penerima tobat. Aku memohon ampun ya Allah daripada segala dosa. Tambahkanlah kepadaku ilmu yang berguna dan berikanlah aku amalan yang dimakbulkan, dan karuniakanlah kepadaku rezeki yang luas, dan perkenankanlah tobatku dengan tobat nasuha. Aku memohon ampun padamu ya Allah, Maha penerima taubat. Aku mohon ampun padamu ya Allah daripada segala dosa. Ampun ya Allah, Maha penerima taubat. Aku mohon ampun ya Allah daripada segala dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a
Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang soleh. Allahumma ghfirli sumbi kulli digahu wa jillahu wa ablahu wa akhirihi wa alaniyatihi wa sarrihi. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, baik yang halus dan yang besar, yang terdahulu dan yang kemudian, yang nyata dan yang tersembunyi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatin fil jasadi wa siyadatin fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma khawin alina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu keselamatan dalam agama, kesejahteraan dalam jasmani, bertambah ilmu pengetahuan, rezeki yang berkah, diterima tobat sebelum mati, dapat rahmat ketika mati, dan dapat ampunan setelah mati. Dapat rahmat ketika mati dan ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu menjelang kematian sakaratul maut, dan selamatkanlah kami dari api neraka, serta kami mohon ampunan ketika dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan waktu dan hidayah sehingga Anda dapat melakukan semua ini.
Alhamdulillah. Rasakanlah keharuan yang masih tersisa. Tambahkanlah rasa kebahagiaan yang Anda miliki saat ini. Sertakan juga keyakinan bahwa tobat dan doa Anda atas izinnya akan diijabah. Amin ya Rob. Tarik napas yang dalam, lalu hembuskan. Ulangi lagi, tarik napas yang dalam dan hembuskan. Kini hadirkan diri Anda kembali. Gerakkan jemari Anda, gerakkan kepala Anda, dan dalam hitungan kelima, silakan buka mata Anda dan ucapkan Alhamdulillah.